Kakek ini diusir dan disiram dari hotel karena berpakaian kumuh. Semua terkejut setelah mengetahui kebenaran ini. Ternyata, matahari mulai tenggelam di balik cakrawala, menyisakan semburat jingga yang memudar di langit kota Lestari. Hotel Lestari, sebuah bangunan megah dengan arsitektur klasik modern, berdiri angkuh di pusat kota. Namun di balik kemegahannya, ada desas-desus yang mengganggu ketenangan pemiliknya. Seorang kakek tua bernama Arka. Kakek Arka duduk di kursi goyang kayu favoritnya di teras rumahnya yang sederhana. Di tangannya, ia memegang secarik kertas, laporan bulanan dari hotelnya. Angka-angka menunjukkan penurunan drastis dalam tingkat hunian dan ulasan tamu yang semakin buruk. Ada sesuatu yang salah, gumamnya pelan, suaranya penuh keraguan. Beberapa minggu terakhir ia mendengar keluhan dari tamu-tamu setia hotel. Ada yang mengeluh soal pelayanan yang dingin. Ada juga yang merasa fasilitas tidak terawat seperti dulu. Kakek Arka mencoba bertanya pada tim manajemen, tetapi jawaban mereka selalu sama. Semua baik-baik saja, Pak. Mungkin hanya masalah kecil. Namun, instingnya sebagai pemimpin tidak bisa dibohongi. Ia tahu ada sesuatu yang lebih besar sedang terjadi. Maka malam itu ia memutuskan untuk mengambil langkah yang belum pernah ia lakukan sebelumnya. Aku harus melihat sendiri apa yang terjadi, katanya pada dirinya sendiri, matanya berkilat dengan tekad. Esok paginya, kakek Arka mengenakan pakaian lusuh yang biasa ia gunakan saat bekerja di kebun. Celana panjang kusut, kemeja lengan pendek, yang sudah pudar warnanya, dan sepasang sandal jepit tua. Ia juga membawa tas ransel kecil berisi beberapa barang sederhana, cukup untuk membuatnya tampak seperti tamu biasa. Ia meminta sopir pribadinya untuk mengantarnya ke hotel, tetapi turun beberapa blok sebelum sampai. Dengan langkah pelan namun mantap, ia berjalan menuju pintu masuk Hotel Lestari. Tidak ada yang mengenali sosok renta ini sebagai pemilik hotel. Bagi para staf yang melihatnya, ia hanyalah seorang pria tua dengan penampilan sederhana. Saat memasuki lobi, kakek Arka memperhatikan segala sesuatu di sekitarnya. Lampu kristal yang dulunya bersinar terang kini tampak redup. Sofa kulit yang dulu selalu bersih dan wangi kini terlihat kusam. Bahkan, aroma bunga segar yang biasa menyambut tamu telah digantikan oleh bau pengharum ruangan murahan. Di meja resepsionis, seorang wanita muda bernama Rani sedang asik bermain ponsel. Ketika kakek Arka mendekat, ia bahkan tidak mengangkat kepala. "Selamat siang, Pak," kata Rani tanpa antusias. Matanya masih tertuju pada layar ponselnya. "Saya ingin memesan kamar," ujar kakek Arka dengan suara tenang, meski hatinya mulai terganggu oleh sikap gadis itu. Rani akhirnya mengangkat kepala, tetapi alisnya langsung berkerut saat melihat penampilan tamu di depannya. "Maaf, Pak, semua kamar kami sudah penuh," katanya cepat, meskipun layar komputer menunjukkan bahwa masih ada beberapa kamar kosong. Kakek Arka tersenyum tipis, menyadari betapa mudahnya ia diabaikan hanya karena pakaiannya. "Oh, begitu ya?" katanya, pura-pura kecewa. "Kalau begitu, apakah ada kamar termurah yang tersedia? Saya hanya butuh tempat untuk istirahat semalam." Rani menghela napas, tampak enggan. Setelah beberapa detik, ia akhirnya memesankan kamar paling sederhana di lantai 2, kamar yang jarang dipakai karena kondisinya kurang terawat. "Baiklah, Pak, ini kunci kamarnya. Nomor 203, katanya datar, memberikan kunci kartu tanpa senyum. Kakek Arka mengambil kunci itu dengan tangan gemetar karena marah yang tertahan. Ia tahu ini baru permulaan. Setelah naik ke kamarnya, kakek Arka membuka pintu dan mendapati ruangan yang jauh dari standar hotel bintang 5. Selimut kusut, lampu meja yang berkedip-kedip, dan bau apek menyergap hidungnya. "Inilah masalahnya," gumamnya pelan. "Hotel ini bukan lagi tentang melayani tamu. Ini tentang uang dan kesombongan." Duduk di tepi tempat tidur, kakek Arka mulai merencanakan langkah selanjutnya. Ia akan tinggal di sini selama beberapa hari, menyamar sebagai tamu, dan mengamati setiap sudut hotel. Ia ingin tahu siapa yang bertanggung jawab atas kemerosotan ini. Namun, ia tidak tahu bahwa penyamarannya ini akan membawa konsekuensi yang jauh lebih besar daripada yang ia bayangkan. Hari pertama kakek Arka di Hotel Lestari berjalan lebih buruk daripada yang ia bayangkan. Setelah menempati kamar nomor 203,
Ia memutuskan untuk mengamati dinamika hotel dari sudut pandang seorang tamu biasa. Namun, apa yang ia temui justru membuat hatinya semakin geram. Pagi itu, kakek Arka turun ke lobi dengan harapan mendapatkan sarapan. Di meja prasmanan, ia melihat beberapa staf tampak malas-malasan, berbicara keras tentang urusan pribadi tanpa peduli pada tamu lain yang hadir. Tidak ada senyum ramah atau sapaan hangat seperti dulu. Bahkan, ketika ia mencoba bertanya kepada salah satu pelayan tentang menu tambahan, pelayan itu hanya menjawab singkat, "Tidak tahu, Pak." Setelah sarapan yang tidak memuaskan, kakek Arka memutuskan untuk berkeliling hotel. Ia ingin melihat kondisi fasilitas umum, kolam renang, ruang gym, dan area taman. Namun, setiap kali ia lewat, para staf tampak acuh tak acuh. Beberapa bahkan berbisik-bisik saat melihatnya. Mungkin karena penampilannya yang sederhana. Saat ia duduk di kursi taman, seorang petugas kebersihan bernama Dewi mendekatinya dengan wajah cemberut. "Maaf, Pak, ini bukan tempat untuk duduk-duduk," katanya kasar. Meskipun kursi itu jelas tersedia untuk umum. Kakek Arka menatapnya dengan tenang. "Saya hanya istirahat sebentar. Apakah ada masalah?" Dewi mendengus. "Kalau Bapak mau istirahat, silakan di kamar saja. Jangan di sini." Tanpa menunggu jawaban, Dewi berbalik pergi, meninggalkan kakek Arka dengan rasa marah yang semakin membara. Ia mulai menyadari bahwa ini bukan sekadar soal layanan buruk, tetapi juga soal sikap diskriminatif terhadap tamu yang dianggap tidak berkelas. Malam harinya, kakek Arka kembali ke kamarnya. Ia merasa sudah cukup melihat perilaku staf yang tidak profesional, namun ia belum puas. Ia memutuskan untuk menguji batas kesabaran mereka. Keesokan paginya, ia meminta bantuan petugas kebersihan untuk membersihkan kamarnya. Ketika Dewi datang, ia langsung menolak permintaan kakek Arka. "Maaf, Pak, saya tidak bisa membersihkan kamar ini," katanya dingin. "Ini prioritas untuk tamu VIP saja." Kakek Arka menatapnya dengan tatapan tajam. "Apa maksudmu? Saya membayar untuk tinggal di sini, sama seperti tamu lainnya." Dewi hanya menggeleng dan keluar dari kamar tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut. Peristiwa ini membuat kakek Arka semakin yakin bahwa ada sesuatu yang salah di balik layanan buruk ini. Ia mulai mencurigai adanya sistem yang rusak di dalam manajemen hotel. Puncak kemarahannya terjadi ketika ia memutuskan untuk menghadap manajer hotel, Budi. Dengan langkah mantap, ia menuju kantor manajemen di lantai 1. Saat ia masuk, Budi sedang duduk di belakang meja kerjanya, tampak sibuk dengan dokumen. "Selamat siang, Pak," kata kakek Arka sopan. "Saya ingin melaporkan beberapa masalah selama saya tinggal di sini." Budi mengangkat kepala, matanya menyipit saat melihat penampilan kakek Arka. "Oh, Anda tamu dari kamar 203, ya?" katanya dengan nada merendahkan. "Apa masalahnya?" Kakek Arka menjelaskan semua keluhan yang ia alami. Layanan buruk, fasilitas yang tidak terawat, hingga perlakuan diskriminatif oleh staf. Namun, alih-alih mendengarkan, Budi malah tertawa sinis. "Bapak ini aneh saja. Mungkin Bapak salah pilih hotel. Kalau mau layanan bagus, cari hotel lain saja," katanya dengan nada sombong. Kakek Arka menatap Budi dengan mata berkilat marah. "Saya membayar untuk tinggal di sini, dan saya berhak mendapatkan layanan yang baik." Namun Budi tidak peduli. Ia memanggil 2 satpam yang berdiri di dekat pintu. "Antarkan Pak tua ini keluar. Jangan sampai dia mengganggu lagi." Satpam itu mendekati kakek Arka dan mencoba menyeretnya keluar. Namun, kakek Arka menolak. Dalam amarahnya, Budi mengambil botol air mineral di mejanya dan menyiram air itu ke tubuh kakek Arka. "Keluar dari hotel saya," bentak Budi. Para tamu yang kebetulan lewat melihat insiden itu dan mulai merekam dengan ponsel mereka. Salah satu tamu bahkan berteriak, "Apa-apaan ini? Ini hotel bintang 5. Kok begini caranya memperlakukan tamu?" Setelah diusir secara memalukan, kakek Arka duduk di bangku taman hotel, basah kuyup dan penuh kemarahan. Namun ia menyadari bahwa rekaman pengusirannya pasti sudah viral di media sosial. Ia tersenyum tipis, menyadari bahwa ini adalah kesempatan sempurna
untuk membongkar kebusukan Budi dan timnya. Di tengah kekacauan itu, ia menemukan sesuatu yang mencurigakan di laci meja resepsionis. Sebuah nota transfer uang yang mencurigakan. Setelah diam-diam mengambilnya, ia membaca nama penerima. Budi. Inilah buktinya, gumam kakek Arka. Kau akan membayar mahal atas semua ini, Budi. Setelah insiden pengusiran yang memalukan, kakek Arka kembali ke rumahnya dengan pakaian basah dan hati yang mendidih. Namun, ia tidak menyerah begitu saja. Ia tahu bahwa ini adalah kesempatan emas untuk mengungkap semua kebusukan di Hotel Lestari. Malam itu, ia duduk di ruang kerjanya yang sunyi, menyalakan laptop tua miliknya, dan mulai menyelidiki nota transfer uang yang berhasil ia curi dari meja resepsionis. Nota itu berisi transaksi mencurigakan antara Budi, manajer hotel, dan beberapa akun bank anonim. Setelah melacak lebih jauh, kakek Arka menemukan bahwa uang tersebut berasal dari dana operasional hotel. Dana yang seharusnya digunakan untuk perawatan fasilitas, gaji staf, dan peningkatan layanan tamu. Inilah alasan mengapa hotel ini semakin buruk, gumamnya pelan, matanya menyipit membaca angka-angka yang tertera di layar. Budi telah menggelapkan uang demi keuntungan pribadi. Namun kakek Arka tidak bisa langsung bertindak. Ia butuh bukti yang lebih kuat agar tuduhan ini tidak hanya menjadi omong kosong belaka. Ia juga sadar bahwa ia harus berhati-hati, karena Budi pasti akan melakukan apa saja untuk menutupi jejaknya. Keesokan paginya, kakek Arka kembali ke hotel, tetapi kali ini ia tidak menyamar. Ia datang sebagai dirinya sendiri, pemilik hotel, Lestari. Dengan langkah mantap, ia masuk ke lobi hotel, kali ini diiringi oleh Joko, salah satu staf senior yang setia padanya. Saat mereka melangkah masuk, mata para staf langsung tertuju pada sosok kakek Arka. Beberapa tampak terkejut, sementara yang lain tampak cemas. Rani, si resepsionis yang malas, bahkan menjatuhkan bolpen yang sedang ia pegang. "Selamat pagi, Pak," kata Joko sopan, suaranya terdengar tegang. "Pak Tua." "Maksud saya, Pak Arka," bisik Rani pelan. Wajahnya pucat, kakek Arka tersenyum tipis. "Jadi kalian sudah tahu siapa saya?" Semua staf diam 1000 bahasa, kecuali Joko yang memberikan isyarat kepada kakek Arka bahwa ada sesuatu yang penting untuk dibahas. "Budi ada di kantornya," kata Joko pelan. Kakek Arka mengangguk, lalu berjalan menuju kantor manajemen di lantai 1. Saat ia membuka pintu, Budi sedang duduk di kursi kerjanya, tampak santai sambil minum kopi. Namun saat ia melihat kakek Arka, masuk ekspresinya langsung berubah drastis. "Pak Arka, apa yang Bapak lakukan di sini?" tanya Budi dengan nada gugup. Kakek Arka duduk di kursi di depan meja Budi, menatapnya dengan sorot mata tajam. "Aku ingin bicara soal beberapa hal, Budi. Pertama, tentang keluhan tamu yang terus meningkat. Kedua, tentang fasilitas hotel yang semakin buruk. Dan ketiga," ia mengeluarkan nota transfer uang dari sakunya dan meletakkannya di atas meja. Tentang ini, wajah Budi langsung pucat pasi. Ia mencoba berbicara, tetapi suaranya tercekat di tenggorokan. "Aku sudah memeriksa semuanya," lanjut kakek Arka dengan suara dingin. "Kau telah menggelapkan dana operasional hotel untuk keuntungan pribadimu. Itulah alasan mengapa layanan di sini semakin buruk. Kau pikir aku tidak akan tahu?" Budi mencoba membela diri. "Pak, ini semua salah paham. Saya hanya mencoba mengelola keuangan agar hotel tetap beroperasi." "Tetap beroperasi?" bentak kakek Arka. "Hotel ini hancur karena ulahmu. Kau membuat tamu merasa tidak dihargai. Kau memperlakukan staf seperti budak, dan kau mencuri uang yang seharusnya digunakan untuk menjaga kualitas hotel." Saat Budi terdiam dalam kebingungan, Joko masuk ke ruangan dengan sebuah flash disk di tangannya. "Pak Arka, saya menemukan ini di komputer Budi. Ada banyak file yang mencurigakan. Laporan palsu, manipulasi anggaran, bahkan daftar nama staf yang disogok untuk tutup mulut." Kakek Arka mengambil flash disk itu dan menatap Budi dengan tatapan dingin. "Ini adalah akhir perjalananmu, Budi. Aku sudah cukup sabar dengan semua ini." Namun, Budi tidak menyerah begitu saja. Ia tiba-tiba bangkit dari kursinya dan mencoba merebut flash disk dari tangan kakek Arka.
Kembalikan itu, kau tidak tahu apa-apa. Namun kakek Arka lebih cepat. Ia mundur selangkah dan memberikan flash disk itu kepada Joko. Simpan ini. Ini bukti untuk rapat darurat nanti. Budi panik. Ia tahu bahwa jika bukti ini terungkap, karier dan reputasinya akan hancur. Dengan gerakan cepat, ia meraih telepon di mejanya dan mencoba menghubungi seseorang. Apa yang kau lakukan? Tanya kakek Arka tajam. Tidak ada yang bisa menghentikanku, balas Budi dengan nada putus asa. Namun, sebelum Budi sempat melakukan apapun, Joko sudah memanggil satpam hotel untuk mengamankan situasi. Dalam hitungan detik, Budi dikelilingi oleh beberapa orang besar yang siap menghentikan aksinya. Kakek Arka berdiri di tengah ruangan, menatap Budi dengan tatapan penuh kemarahan dan kekecewaan. Ini bukan hanya tentang hotel, Budi. Ini tentang kepercayaan. Dan kau telah mengkhianatinya. Bagaimana menurut Anda narasi ini? Apakah ingin dilanjutkan ke bab berikutnya? Setelah kejadian di kantor manajemen, suasana Hotel Lestari berubah drastis. Budi, yang biasanya angkuh dan berkuasa, kini duduk dengan kepala tertunduk di ruang rapat hotel. Di sekelilingnya, para staf senior dan beberapa karyawan penting berkumpul dalam ketegangan. Kakek Arka berdiri di depan mereka, memegang flash disk yang berisi semua bukti korupsi Budi. Budi, kata kakek Arka dengan suara tegas namun penuh otoritas. Kau telah mencoreng nama baik Hotel Lestari. Kau tidak hanya merusak reputasi hotel ini, tetapi juga melukai kepercayaan tamu-tamu setia kita. Dan yang lebih parah, kau telah memperlakukan staf seperti alat untuk keuntunganmu sendiri. Budi hanya bisa menunduk, wajahnya pucat pasi. Ia tahu, tidak ada jalan keluar lagi. Semua mata di ruangan itu tertuju padanya, penuh kemarahan dan kekecewaan. Mulai hari ini, lanjut kakek Arka. Kau resmi dipecat dari posisimu sebagai manajer hotel. Aku akan melaporkan kasus ini kepada pihak berwenang untuk ditindaklanjuti secara hukum. Kau harus bertanggung jawab atas semua kerugian yang kau timbulkan. Mata Budi memerah, tetapi ia tidak berani membantah. Ia hanya mengangguk pelan, lalu berdiri dan meninggalkan ruangan tanpa sepatah kata pun. Para staf yang hadir di ruangan itu saling berbisik, lega bahwa tirani Budi akhirnya berakhir. Namun, kakek Arka tidak berhenti sampai di situ. Ia tahu bahwa masalah di hotel ini tidak hanya soal satu orang saja. Ada sistem yang rusak. Ada budaya kerja yang perlu diubah. Ia berbalik menghadap para staf yang hadir, matanya penuh tekad. Aku tahu banyak dari kalian mungkin merasa takut atau terpaksa bekerja di bawah tekanan Budi, katanya. Tetapi aku ingin kalian ingat satu hal. Hotel Lestari adalah rumah kita bersama. Kita semua bertanggung jawab untuk menjaga kepercayaan tamu-tamu kita. Jadi, mulai hari ini kita akan membangun ulang semuanya. Kakek Arka lalu mengumumkan serangkaian reformasi besar-besaran. Joko telah membuktikan kesetiaannya pada hotel ini. Dia adalah pilihan tepat untuk memimpin tim kita menuju masa depan yang lebih baik. Aku tahu banyak dari kalian bekerja keras tanpa penghargaan yang layak. Mulai bulan depan, gaji kalian akan dinaikkan sesuai dengan kontribusi kalian. Kita akan mengadakan pelatihan intensif tentang cara melayani tamu dengan hati. Tidak peduli siapa tamunya, apakah dia datang dengan pakaian mewah atau sederhana, kita harus memberikan layanan terbaik. Semua fasilitas hotel akan diperbaiki dan ditingkatkan. Kolam renang, ruang gym, taman, semuanya akan kembali seperti dulu, bahkan lebih baik. Aku akan membuka pintu hotel ini untuk umum setiap minggu sekali. Siapapun boleh datang dan melihat bagaimana kita bekerja. Ini adalah cara untuk membangun kepercayaan dengan masyarakat. Para staf bertepuk tangan riuh, wajah mereka bersinar dengan harapan baru. Beberapa bahkan meneteskan air mata, terharu karena akhirnya ada pemimpin yang benar-benar peduli pada mereka. Di sisi lain, kakek Arka juga tidak melupakan Rani dan Dewi, staf, yang sempat memperlakukannya dengan buruk saat ia menyamar. Setelah rapat usai, ia memanggil mereka ke ruangannya. Rani, Dewi, katanya dengan nada tegas namun penuh pengertian. Aku tahu kalian mungkin merasa bosan atau lelah bekerja di sini.
Tapi ingatlah, setiap tamu yang datang adalah prioritas kita. Tidak peduli siapa mereka, kita harus memberikan layanan terbaik. Rani dan Dewi menundukkan kepala, malu atas tindakan mereka sebelumnya. Untuk saat ini, kalian akan mendapatkan peringatan keras. Lanjut kakek Arka. Namun, jika kalian mau berubah, aku akan memberikan kesempatan kedua. Ikuti pelatihan layanan tamu yang akan diadakan minggu depan. Buktikan bahwa kalian bisa menjadi bagian dari tim yang lebih baik. Rani dan Dewi mengangguk cepat. Wajah mereka penuh penyesalan. Mereka berjanji untuk berubah demi masa depan mereka di hotel. Beberapa hari kemudian, berita tentang pemecatan Budi dan reformasi besar-besaran di Hotel Lestari menjadi viral di media sosial. Video pengusiran kakek Arka yang sebelumnya memalukan kini diubah menjadi kampanye positif dengan hashtag 6 layanan dari hati. Tamu-tamu lama mulai kembali dan ulasan hotel di platform daring perlahan-lahan membaik. Hotel Lestari kembali menjadi simbol keramahan dan profesionalisme. Para staf bekerja dengan semangat baru, dan tamu-tamu merasa dihargai seperti sebelumnya. Kakek Arka tersenyum puas melihat hasil dari kerja kerasnya. Beberapa bulan setelah reformasi besar-besaran, Hotel Lestari berubah total. Tidak hanya dari segi fasilitas yang kini tampak lebih modern dan terawat, tetapi juga dari semangat kerja para stafnya. Joko, sebagai manajer baru, membuktikan bahwa kepemimpinannya adalah angin segar bagi hotel ini. Ia tidak hanya memastikan semua sistem berjalan dengan baik, tetapi juga menciptakan lingkungan kerja yang lebih manusiawi. Setiap pagi, para staf berkumpul di ruang briefing untuk mendiskusikan rencana harian mereka. Mereka saling mendukung, berbagi ide, dan memberikan masukan untuk meningkatkan layanan. Pelatihan layanan tamu yang diadakan mingguan mulai menunjukkan hasil. Rani dan Dewi, yang sebelumnya cenderung malas dan meremehkan tamu, kini menjadi dua di antara staf paling berdedikasi. Mereka bahkan sering mendapat pujian dari tamu atas keramahan dan profesionalisme mereka. Di sisi lain, program Hari Keterbukaan yang dicanangkan oleh kakek Arka mendapat sambutan luar biasa dari masyarakat. Setiap minggu, ratusan orang datang untuk melihat langsung bagaimana Hotel Lestari beroperasi. Dari dapur hingga ruang administrasi, semuanya dibuka untuk umum. Program ini tidak hanya membangun kepercayaan publik, tetapi juga menginspirasi hotel-hotel lain untuk melakukan hal serupa. Kakek Arka sendiri sering terlihat berkeliling hotel, menyapa tamu dan staf dengan senyum hangat. Ia tidak lagi hanya dikenal sebagai pemilik hotel, tetapi juga sebagai sosok yang peduli pada kesejahteraan semua orang di dalamnya. Para tamu yang pernah merasa diabaikan kini kembali dengan cerita-cerita positif tentang pengalaman mereka di Hotel Lestari. Suatu sore, kakek Arka duduk di kursi favoritnya di taman hotel, menikmati secangkir teh panas. Di depannya, kolam renang yang dulunya kotor dan jarang digunakan kini dipenuhi anak-anak yang bermain riang bersama keluarga mereka. Taman yang sebelumnya kusam kini dipenuhi bunga-bunga segar dan pepohonan hijau. Bahkan, beberapa tamu sengaja memesan kamar hanya untuk menikmati suasana taman yang damai. Seorang tamu tua mendekati kakek Arka dan tersenyum. "Pak Arka, saya sudah lama tidak menginap di sini. Saya harus mengatakan, hotel ini jauh lebih baik daripada dulu. Terima kasih telah membawa kembali kehangatan yang dulu saya rasakan." Kakek Arka tersenyum lembut. "Terima kasih sudah kembali. Ini semua berkat kerja keras tim kami. Hotel ini bukan hanya bangunan, tapi rumah bagi banyak orang, baik staf maupun tamu." Malam itu, kakek Arka mengadakan acara makan malam khusus untuk seluruh staf hotel. Di tengah ruangan yang dihiasi lampu-lampu hangat, ia berdiri di depan podium dengan wajah penuh syukur. "Kalian semua adalah jiwa dari Hotel Lestari," katanya dengan suara bergetar karena emosi. "Apa yang kita capai hari ini bukan hanya tentang angka atau ulasan bagus di internet. Ini tentang bagaimana kita bekerja bersama, saling mendukung, dan memberikan yang terbaik untuk tamu-tamu kita. Kita telah membuktikan bahwa ketika kita peduli, kita bisa menciptakan sesuatu yang luar biasa." Para staf bertepuk tangan, mata mereka berkaca-kaca. Beberapa bahkan maju untuk memeluk kakek Arka, menyampaikan rasa terima kasih mereka atas kesempatan kedua yang diberikan.
Esok harinya, kakek Arka memutuskan untuk mengunjungi sebuah sekolah perhotelan lokal. Ia ingin berbagi pengalaman dan pelajaran hidupnya kepada generasi muda yang bercita-cita menjadi bagian dari industri perhotelan. Saat berbicara di depan para siswa, ia menyampaikan pesan penting. Menjadi bagian dari industri perhotelan bukan hanya tentang kemewahan atau fasilitas mewah. Ini tentang hati. Tentang bagaimana kita melayani orang lain dengan sepenuh hati, tanpa memandang siapa mereka. Sebuah hotel bukan hanya tempat untuk tidur, tetapi juga tempat di mana orang merasa dihargai, aman, dan nyaman. Para siswa mendengarkan dengan penuh antusiasme, terinspirasi oleh kata-kata kakek Arka. Beberapa bahkan meminta foto bersama dengannya setelah acara selesai. Beberapa tahun kemudian, Hotel Lestari menjadi salah satu hotel paling terkenal di negara itu. Bukan hanya karena fasilitasnya yang luar biasa, tetapi juga karena reputasinya sebagai hotel yang penuh kehangatan dan profesionalisme. Kakek Arka, meskipun sudah semakin tua, masih sering terlihat di hotel, memberikan nasihat bijak kepada para staf muda. Ia sering berkata, "Hotel ini adalah cerminan dari apa yang kita yakini. Jika kita percaya pada kebaikan, maka kebaikan itulah yang akan kita pancarkan." Dan begitulah, Hotel Lestari terus menjadi simbol keramahan, inspirasi bagi banyak orang, serta bukti bahwa kepemimpinan yang baik dan hati yang tulus dapat mengubah segalanya.